Menyita ini kan sumbernya kan itu. Masa bapak ibu yang menyampaikan, bapak ibu yang lupa. Kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI memang kerap kali menjadi sorotan. Meski begitu, kinerja para wakil rakyat di Senayan ini justru seolah tidak menunjukkan perbaikan. Bahkan wajah DPR ini seringkali tercoreng oleh aksi konyol anggotanya sendiri. Berdalih ingin menjadi wakil rakyat, aksi konyol para anggota Dewan ini justru dianggap merugikan rakyat. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah 7 aksi konyol anggota DPR yang merugikan rakyat. Terlibat kasus korupsi. Aksi konyol yang satu ini sepertinya sudah menjadi tradisi negatif yang turun-temurun bagi para anggota DPR RI. Bagaimana tidak, hampir di setiap periode sejumlah anggota DPR RI seringkali menjadi langganan pengguna rompi oranye di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jika dilihat dari data Indonesia Corruption Watch atau ICW, pada periode 2014-2019, tercatat ada 24 anggota DPR RI yang ditetapkan jadi tersangka korupsi. Dan yang paling mengejutkan adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019, yaitu Setia Novanto, juga menjadi salah satu tersangka tindak pidana korupsi. Bukannya ngasih contoh yang baik ke anggota, malah ngasih contoh yang nggak baik. Gaji dan tunjangan udah tinggi, masih aja nilep uang rakyat. Kayak nggak ada puasnya gitu ya guys. Tidur saat rapat. Sama halnya dengan korupsi, tidur di saat rapat sepertinya juga menjadi budaya di kalangan pejabat di Senayan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dunia maya kembali dihebohkan dengan viralnya seorang anggota DPR RI yang tertangkap kamera sedang tidur pula saat mengikuti sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tidak disebutkan siapa dan dari partai mana anggota Dewan tersebut. Dari sumber yang diperoleh, anggota Dewan tersebut tidur saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal 2022 di rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan 5 tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Mei 2021. Tidurnya pulas banget loh. Kayaknya si bapak lagi mimpi memperjuangkan rakyat deh. Tapi pertanyaannya, kenapa sih anggota DPR banyak yang tidur saat rapat? Apa karena kursi di Kompleks Parlemen Senayan lebih nyaman ketimbang kasur di rumah? Menurut kalian gimana nih guys? Komen di bawah dong. Bolos rapat. Aksi bolos rapat ini di kalangan anggota Dewan juga masih menjadi problematika sampai saat ini. Bolos dalam jumlah 1-2 orang mungkin gak gimana-gimana banget ya. Tapi kali ini yang bolos jumlahnya sampai 264 orang. Amazing gak tuh? Yap, berita ini pun dimuat dalam CNN Indonesia, di mana sebanyak 264 orang anggota DPR RI tidak hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR RI yang memimpin rapat itu, Muhaimin Iskandar, menyebut hanya 311 anggota Dewan yang hadir dari jumlah seluruh anggota DPR, yakni 575 orang. Sementara itu hanya 65 orang yang hadir secara fisik di Kompleks Parlemen. Karena jadwal rapat yang dilaksanakan menjelang hari Lebaran, netizen plus 62 pun menduga bahwa para anggota Dewan yang terhormat ini sedang mudik Lebaran. Nonton film porno. Kalau tadi ada anggota Dewan yang bolos rapat, kalau yang satu ini beliau hadir rapat sih, tapi yang dia lakukan saat rapat bikin netizen plus 62 tepuk jidat. Yap, beberapa tahun yang lalu seorang anggota DPR tertangkap lensa kamera sedang menonton video porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun 2010-2011.
Bidikan kamera itu terekam saat Ketua DPR Marzuki Ali membacakan hasil sementara sidang paripurna. Dalam foto itu terlihat anggota dewan tersebut menyaksikan video porno dari sebuah tablet. Aduh, si bapak nggak tahu tempat nih. Masa nonton video porno pas lagi rapat? Ampun. Nah, ternyata nih guys, identitas anggota dewan yang tertangkap kamera sedang menonton film porno itu adalah Arifinto, anggota fraksi PKS dari Komisi 5. Saat identitasnya terungkap, Arifinto meminta maaf pada seluruh kader dan simpatisan PKS serta masyarakat. Katanya sih kejadian itu nggak sengaja dan dia tidak menonton serta tidak menikmati adegan-adegan itu. Pembelaan selanjutnya yang mengungkapkan bahwa setelah mengetahui bahwa itu adalah video porno, beliau langsung menghentikan dan menghapus video tersebut. Makanya Pak, kalau lagi rapat itu ya rapat, jangan malah main gadget. Jadi salah nonton video kan? Sibuk main game. Aksi tidak simpatik selanjutnya kembali ditunjukkan oleh anggota dewan kita yang terhormat saat sedang mengikuti rapat paripurna. Anggota DPR tersebut tertangkap lensa kamera sedang asyik memainkan game lewat smartphone miliknya. Belum jelas siapa sosok anggota DPR yang berada di dalam foto. Tapi satu hal yang pasti, saat foto tersebut diunggah ke media online, sejumlah masyarakat pun berkomentar mengenai aksi anggota DPR tersebut. Mulai dari kritikan pedas hingga kritik yang bernada menyinggung. Salah satu komentarnya adalah, lumayan ada sedikit kemajuan. Kalau dulu cuma bisa merokok dan lihat video porno, sekarang sudah pandai main game ya. Emang ya, netizen plus 62 nggak ada lawan deh. Ricuh hingga banting meja. Setiap sidang paripurna yang dilakukan oleh DPR pastinya diwarnai banyak cerita di dalamnya. Salah satunya adalah sidang paripurna yang berakhir dengan ricuh. Yap, kejadian tersebut terjadi pada saat sidang perdana DPR RI periode 2014-2019. Kericuhan yang terjadi saat sidang paripurna itu pun diwarnai dengan aksi walkout. Aksi walkout dilakukan karena pihaknya kecewa terhadap proses rapat yang tidak demokratis. Dan ada beberapa pihak yang sengaja merancang agar sidang berjalan tidak kondusif. Selain kejadian tersebut, aksi melempar botol hingga banting meja juga pernah dilakukan oleh anggota dewan saat sidang paripurna. Kecewa dengan hasil sidang sih wajar, tapi nggak segitunya kali ya. Diomongin baik-baik dengan kepala dingin kan bisa. Kenapa pada marah-marah sih? Foya-foya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota DPR RI yang tak lain adalah Krisdayanti sempat menjadi perhatian utama netizen plus 62. Bagaimana tidak, di tengah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, Krisdayanti justru memilih untuk berlibur ke benua Eropa saat pandemi COVID-19 sedang panas-panasnya. Alhasil, unggahan foto liburan Krisdayanti ini pun dibanjiri oleh kritikan masyarakat plus 62. Dan mempertanyakan elektabilitas Krisdayanti sebagai wakil rakyat. Tak hanya itu saja, di saat kalangan artis dan influencer di tanah air beramai-ramai memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Krisdayanti justru dengan hedon dan dengan bangganya pamer di media sosial saat ia sedang berkunjung ke Swiss yang saat itu berada di peringkat kelima penularan COVID-19 tertinggi. Harusnya ngasih contoh yang baik, malah kayak gini. Jadi apa nih tanggapan kalian mengenai anggota DPR RI kita? Tulis di kolom komentar ya. Thank you update lovers.